Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan dari mata kuliah metode numerik yang dimana kami membawakan materi yaitu metode biseksi. Di kelompok 2 ini terdiri dari Bagas Adiputra, saya sendiri, kemudian Elsa Rizky Anggraini, kemudian ada Imam Yusuf Arbianto, lalu ada Sela Marcelino Sumbai, dan ada Yazid Azril. Berikutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Elsa Rizky Anggraini. Baik, di sini ada definisi metode biseksi. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel di mana areanya dibagi menjadi n atau bagian. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode biseksi. 1. Fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn plus 1. 2. Menentukan xn dan xn plus 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. 3. Nilai toleransi error dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada bidang ilmu dari permasalahan yang diselesaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Imam Yusuf. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip utamanya. Yang pertama ada menggunakan dua buah nilai awal untuk mengurung salah satu atau lebih akar persamaan nonlinear. Dan yang terakhir ada nilai akar ya, diduga melalui nilai tengah antara dua nilai awal yang ada. Selanjutnya ada algoritma metode biseksi. Yang pertama adalah definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian tentukan nilai a dan b-nya. Kemudian ada tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Hitung FA dan FB-nya. Lalu ada jika FA, FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak dilanjutkan, hitung A. Bila tidak dilanjutkan, hitung X sama dengan A plus B lalu dibagi 2. Selanjutnya ada hitung Fx. Selanjutnya ada bila Fx, Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak ada A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Jika B dikurang A lebih kecil dari E atau iterasi lebih besar iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah 6. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu ada prinsip kelebihan metode biseksi utama, yaitu selalu berhasil menemukan akar solusi yang dicari, atau dengan kata lain selalu convergent. Lalu ada kelemahan metode biseksi. Yang pertama ada proses iterasi tergolong cukup lambat. Yang kedua, jika akar persamaan lebih dari 1, maka harus mencari akar satu persatu, tidak bisa sekaligus. Dan yang terakhir, ada tidak bisa mencari akar bilangan imajiner. Baik, selanjutnya akan Baik, saya ulangi lagi, yang akan mempresentasikan contoh soalnya di metode biseksi adalah saya, yaitu saya sendiri. Di sini kita mempunyai soal di metode biseksi yaitu 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Pertama-tama kita melakukan ini di Excel. Di sini ada pertama, sebelum kita masukkan angka, kita masukkan dulu ada iterasi, ada bagian bawah, ada bagian tengah dan atas. Dan bagian bawah kita disebut dengan A, tengah kita sebut C, atas kita sebut B. Di sini juga ada FA, FC, FB, dan ERA. Dan untuk bawahnya kita kasih misalkan masukan pertama itu adalah minus 4, dan di atasnya kita kasih angka 0 atau kosong. Untuk mencari nilai tengah di sini yaitu ada C4 ditambah E4 dibagi 2. Di sini C4 yaitu nilai A itu sendiri, yaitu ada minus 4, dan E4-nya di sini tuh yaitu 0 yang tadi kita misalkan yang tadi, lalu dibagi 2. Ini hasilnya di tengah ini. Lanjut untuk FA-nya itu di sini rumusnya 2 dikali C4. Nah, di sini tuh kita lihat dulu untuk soalnya. Soalnya kan 2x pangkat 2 dikurang 3x
minus 5 sama dengan 0. Untuk S-nya ini kita ganti untuk C4. Nah, kita lihat C4 ini yaitu adalah A-nya itu sendiri. A-nya baris pertama yaitu minus 4. Makanya di sini yang 2X ini, X-nya sendiri diganti dengan minus 4. Kita dapat hasilnya yaitu 39. Lalu kita drag sampai ke FB-nya ini, kita mendapat hasilnya minus 5. Kita udah selesai nih iterasi yang pertama, tapi belum dapat hasilnya. Yaitu kita pindah ke iterasi yang kedua. Iterasi kedua yaitu rumusnya if F4 dikali G4 kurang dari 0, bisa jawab jika C4 dan D4. Nah, di sini tuh F4-nya sendiri tuh ada angka 39-nya. Kita kali dengan G4-nya itu angka 9, kurang dari 0 bisa minus 2 atau D itu sendiri C4 itu minus 4 dan D4-nya itu minus 2. Hasilnya yaitu min 2 atau negatif 2. Di sini minus satunya kita dapat hasil dari C5 plus E5 bagi 2. C5 bagi 2 itu yaitu ini C5-nya yaitu minus 2 dan dan E5-nya itu ini 0. Lalu dibagi 2 hasilnya minus 1. Nah, di sini sama yang kayak tadi yang di atas 39, tapi X-nya ini diganti dengan angka C5. C5-nya itu adalah A yang ini nih, A yang hasil yang kedua, yang hasilnya tuh minus 2. Lalu kita hasilin yaitu dapat hasilnya 9. Lalu kita drag sampai di sini ada kita masukin eranya nih untuk pastiin di iterasi kedua. Kita cek dulu yang untuk era yang kedua. Dan ini di sini rumusnya ada D5 dikurang D4 dibagi D5. Nah, D5-nya ini kita bisa dapat minus 1. Terus D4-nya tuh sebelum dari minus 1 di sini ada minus 2. Lalu dibagi dengan D5 minus 1 itu sendiri. Hasilnya negatif 1. Oke, ini untuk iterasi kedua udah selesai. Kita masuk ke iterasi ketiga. Di sini iterasi ketiga if F5 dikali G5 kurang dari 0 bisa C5 atau D5. Nah, F5 ini kita bisa lihat di sini ada angka 9 dan G5 ini ada angka 0, kurang dari 0, C5 itu ada minus 2 dan D5 itu ada minus 1. Hasilnya yaitu minus 1. Nah, tengahnya C6 plus E6 dibagi 2. Nah, C6-nya itu dari minus 1 dan E6 itu minus 1 ditambah lalu dibagi 2, hasilnya minus 1. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ya, kita udah ketemu hasilnya. Jika kita pas atau cocok menentukan bagian bawah dan bagian atasnya, kita bisa langsung mendapat hasilnya dengan cara tiga iterasi ini, dengan tiga langkah ibaratnya. Nah, tapi jika kita mengganti minus 4-nya dengan contoh minus 7, kita ganti minus 7. Nah, kan angkanya keubah nih, keganti. Otomatis kita belum dapat dong dengan apa yang kita mau. Jadi di sini caranya kita blok. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini masih belum ketemu. Kita drag lagi. Nah, di sini kita sudah ketemu nih. Maaf, ini kita drag aja deh, biar kelihatan angkanya. Sorry. Enggak usah deh. Nah, di sini kita udah ketemu ya untuk nolnya di sini yang kurang dari 0,01. Dan di sini jawabannya kita sudah ketemu jika kita make minus 7. Tapi kita banyak caranya nih langkahnya. Makanya tadi contohnya mending kita make minus 4. Dan kita langsung ketemu di iterasi ketiga. Tapi kalau ini tuh bisa sampai ketemu di iterasi keberapa nih. Pokoknya banyak. Nah, sekian dari saya untuk memberikan contoh soal dan penjelasan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian,
Terima kasih.